Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Jubilate, tanggal 8 Mei tahun 2022, diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 36 hingga ayat 43. Beginilah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan sebagai landasan khotbah di Minggu Jubilate, tanggal 8 Mei tahun 2022, dengan tema Kuasa Tuhan yang membangkitkan. Jemaat yang dikasihi Kristus, sejak peristiwa Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, demikian juga dengan peristiwa Pentakosta, maka orang-orang percaya semakin bertambah jumlahnya. Itu semua berkat kuasa Roh Allah yang kudus yang menyertai setiap pelayanan dari para rasul pada masa itu. Ada begitu banyak hal perbuatan ajaib yang menyertai setiap pemberitaan firman yang disampaikan oleh para rasul pada masa itu. Semua itu hendak menyatakan keagungan kuasa Tuhan Allah, kuasa Yesus yang menyertai kehidupan para orang percaya. Demikian halnya yang kita simak lewat teks khotbah minggu ini, di mana sebelumnya dikisahkan bagaimana Simon Petrus yang begitu bersemangat mengadakan kunjungan ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil setelah situasi penganiayaan, ancaman kepada orang-orang Kristen pada masa itu sudah mulai terasa reda. Ketika situasi semakin aman, Petrus dan para murid lainnya begitu bersemangat mewartakan Injil Kristus. Lalu ia singgah di kota Lida, dan di sana ia menyembuhkan seorang yang telah lumpuh selama 8 tahun yang bernama Eneas. Melihat perbuatan ajaib itu, ada begitu banyak orang yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak saat itu, mereka menjadi orang Kristen. Selanjutnya, dalam teks khotbah minggu ini,
mulai dari ayat 36, dikisahkan di sana bahwa ada seorang murid perempuan di kota Yope. Kota Yope merupakan sebuah kota pelabuhan yang dekat dengan Yerusalem. Di kota Yope terdapat sebuah jemaat kecil yang didirikan oleh kalangan orang-orang Yahudi. Di sana ada seorang perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Aram, dan dalam bahasa Yunani disebut dengan Dorcas. Ia dikenal sebagai wanita yang murah hati dan penuh kebaikan. Sebagian besar penduduk di kota Yope kala itu memiliki mata pencaharian sebagai pelaut, dan risiko yang kemungkinan besar terjadi dialami oleh para pelaut adalah mengalami kapal yang karam. Itulah sebabnya adalah hal yang umum di Yope begitu banyak janda atau juga anak yatim. Bagi Tabita, keadaan ini bukanlah semata keadaan yang lazim. Imannya dapat melihat bahwa ada kebutuhan khusus yang perlu ditanggapi, dan dia menyediakan dirinya serta talenta yang ia miliki untuk melakukan apa yang dapat dilakukan bagi kebaikan banyak orang. Dengan kemampuan atau talenta yang ada padanya, Tabita melihat dan mengisi setiap kekosongan hati dari para janda tersebut. Ia bergaul akrab dengan mereka semua dan memahami pergumulan para janda itu. Dengan talenta yang ia miliki, yaitu kemampuan menjahit, Tabita melayani mereka dengan membuat pakaian. Jarum dan benang adalah alat yang ia pakai untuk merajut pakaian itu. Namun Tuhan juga menggunakan itu dalam kehidupan Tabita sebagai alat yang Tuhan nyatakan baginya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi para perempuan di lingkungan itu. Sehingga lewat perbuatannya itu, begitu banyak orang, khususnya para janda, yang merasa terberkati. Perhatian dan kemurahan hati Tabita sungguh sangat berarti bagi mereka. Namun, ketika ia jatuh sakit, lalu meninggal, peristiwa itu sontak membuat suasana yang awalnya penuh dengan sukacita itu berubah menjadi suatu duka yang begitu mendalam. Mereka kehilangan sosok yang sangat mereka kagumi, yang sungguh mereka kasihi. Di tengah situasi yang penuh duka itu, para orang percaya yang ada di sana mendengar bahwa Petrus sedang berada di kota Lida. Lalu dengan segera mereka mengutus 2 orang untuk berangkat menjemput Petrus agar datang ke kota Yope. Saudara terkasih, apa yang membuat orang-orang percaya itu berpikir dan bertindak demikian, mengutus 2 orang untuk berjumpa dengan Petrus, adalah karena adanya iman dan pengharapan mereka kepada kuasa Yesus yang menyertai pelayanan Simon Petrus. Mereka telah mendengar bagaimana karya pelayanan Petrus yang penuh dengan kuasa Kristus, sehingga para orang percaya itu sangat berharap bahwa kehadiran Petrus akan menjadi suatu solusi yang dapat mengubahkan duka cita itu. Sebagaimana dikatakan bahwa mereka adalah para pengikut Kristus, tentunya mereka telah mendengarkan berita bagaimana dulunya Tuhan Yesus juga mampu membangkitkan orang mati, sehingga mereka juga yakin bahwa kuasa yang sama juga ada dalam pelayanan Petrus. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai Rasul Kristus yang penuh semangat untuk memberitakan Injil, Petrus langsung mengiyakan ajakan dari kedua orang itu, dan mereka bergegas berangkat ke kota Yope. Setibanya di sana, ia melihat bagaimana kesedihan para perempuan di kota Yope itu yang sudah menangisi Tabita yang telah meninggal. Semua janda yang ada di sana menangis sambil menunjukkan pakaian yang pernah diberikan oleh Tabita kepada mereka. Artinya mereka hendak menyatakan kepada Petrus bahwa mereka sangat kehilangan, sangat membutuhkan Tabita yang pemurah itu. Ratap tangis yang mereka tunjukkan saat itu
menjadi sebuah permohonan kepada Petrus untuk melakukan sesuatu hal yang ajaib. Saudara terkasih, Rasul Petrus juga memaklumi situasi tersebut. Ia paham betul bagaimana perasaan dari para perempuan itu. Lalu, dengan iman percayanya, ia berdoa kepada Tuhan Allah, meminta belas kasihannya. Dan kemudian dengan kuasa nama Tuhan Yesus, Petrus memerintahkan agar Tabita bangkit dari kematian. Lalu seketika itu juga, hal yang ajaib pun terjadi. Mujizat terjadi pada saat itu. Tabita bangkit dari kematian. Kuasa Tuhan yang membangkitkan juga nyata lewat kehidupan Petrus. Dapat kita bayangkan betapa bahagianya para perempuan itu ketika mereka melihat bahwa Tabita telah bangkit dari kematian. Jemaat yang dikasihi Kristus, inilah rencana Tuhan, bahwa peristiwa duka itu hendak menyatakan kemuliaan Tuhan. Lalu dikatakan bahwa peristiwa itu berdampak sangat luar biasa di tengah lingkungan sekitar, di mana begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya, kehadiran Petrus tidak sia-sia. Ternyata kehadirannya ke kota Lida yang menghantarkannya tiba ke kota Yope menjadi sebuah panggilan yang penuh dengan kuasa yang Tuhan persiapkan baginya untuk menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itulah yang dapat kita lihat di tengah pelayanan Petrus. Lewat kehadiran Petrus, kerajaan Allah pun semakin tersiar. Kuasa Allah yang membangkitkan itu tidak sekedar membangkitkan Tabita dari kematian, namun juga membangkitkan iman percaya dari semua orang yang ada di sana, sehingga mereka percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di minggu ini kita dituntun lewat tema minggu kuasa Tuhan yang membangkitkan. Hal ini hendak mengajarkan kita akan betapa besar kuasa Tuhan itu. Kuasa kebangkitan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Tabita adalah kuasa yang tak tertandingi. Tuhan mampu membangkitkan Tabita. Hal ini menunjukkan bahwa Dialah Tuhan Allah kita, sang pemilik kehidupan ini. Dia adalah Tuhan yang berkuasa memberikan apa yang terbaik bagi hidup kita. Dia adalah Tuhan yang maha peduli, yang sangat memahami segala persoalan yang kita hadapi. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang membangkitkan semangat hidup orang percaya agar semakin percaya kepadanya. Jika suatu waktu kita mengalami beban masalah, beragam pergumulan yang tak kunjung berhenti, maka tidak ada hal yang dapat kita lakukan selain datang ke hadapan Tuhan, memohon belas kasihannya, memohon kuasanya, agar sungguh terjadi seperti yang ditunjukkan oleh Petrus. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan situasi yang bergumul di tengah kehidupanmu, di tengah rumah tanggamu, baik oleh karena masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit yang tak kunjung disembuhkan, atau mungkin saja engkau baru kehilangan orang yang kau cintai. Saudara mungkin diibaratkan seperti perempuan di kota Yope yang dilanda kesedihan karena kehilangan Tabita. Banyak hal yang mungkin saat ini membuatmu harus menangis. Begitu sedih yang kau rasakan ini. Namun saudara yang terkasih, saat ini firman Tuhan mengingatkanmu agar percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup membangkitkan semangatmu itu, yang sanggup memulihkan hidupmu itu, yang sanggup memberikan kekuatan serta penghiburan dan pengharapan yang baru dalam hidupmu. Mari
untuk memiliki iman yang bertindak seperti iman yang dimiliki oleh para perempuan di kota Yope yang sungguh percaya akan kuasa Kristus yang sanggup membangkitkan itu. Demikian halnya juga dengan iman Petrus, di mana ia sungguh yakin dengan kuasa yang ada padanya, yaitu kuasa Yesus, lewat doa yang ia mohonkan itu. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab doanya. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Karena itu hari ini berdoalah, bermohonlah kepada Tuhan. Yakinlah, doa orang benar sangat besar kuasanya. Saudara terkasih, benarlah apa yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tentu ada begitu banyak hal yang tidak kita mengerti. Banyak hal yang tak dapat kita pahami. Mungkin bagi kita hal itu sangat mustahil. Namun ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita sungguh-sungguh mengaku percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang sungguh agung itu. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah letak iman percaya kita, agar selalu berharap hanya kepada Tuhan Allah saja. Yakin dan sungguh percaya akan kuasa Tuhan Allah yang sanggup mengubahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah letak iman percaya kita. Bagaimana agar kita selaku orang-orang yang telah diselamatkan Kristus senantiasa berharap hanya kepada kuasa Tuhan Allah saja. Sekalipun banyak tantangan masalah pergumulan dalam hidup ini, yakinlah ada kuasa Tuhan yang sanggup membangkitkan semangat, membangkitkan kekuatan, membangkitkan iman dan pengharapan yang lebih baru dan lebih baik lagi. Mari, saudara terkasih, senantiasa berseru kepada nama Tuhan, berdoa dan percaya kepadanya, dan bersandar hanya kepada Tuhan Allah yang punya kuasa, yang sanggup membangkitkan, memulihkan, menyempurnakan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah sumber segala kebaikan, Allah sumber kekuatan bagi kami, Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih buat firman yang menuntun kami pada saat ini untuk memiliki iman yang bertindak dan percaya akan kuasa-Mu yang sanggup membangkitkan itu. Kiranya pada saat ini Engkau membangkitkan semangat, kekuatan, iman dan pengharapan setiap umat-Mu, setiap hamba-Mu yang sedang mendengarkan firman ini, agar mereka dikuatkan, agar mereka dipulihkan, kehidupan mereka dibarui oleh kuasa kebangkitan yang ada padamu. Yakinkan kami Tuhan dalam iman yang teguh, agar selalu percaya bahwa segala yang terbaik Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.